Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tri Andari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Reza Kusuma Setiansah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2. Serta yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya saya, Laura Iksa Andriani, dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dengan nomor induk mahasiswa 2202110020 Universitas PGRI Madiun, yang akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan e-modul matematika berbasis augmented reality pada materi bangun ruang untuk meningkatkan berpikir kritis siswa SMP Negeri 1 Barat. Baik, pada bab 1 di pendahuluan saya akan memaparkan bagian latar belakang, rumusan masalah beserta tujuannya, dan spesifikasi produk yang akan saya gunakan. Yang pertama pada latar belakang, yaitu di era digital dan pendidikan menuntut pemanfaatan smartphone sebagai media edukasi interaktif supaya untuk memudahkan akses informasi materi pelajaran. Diketemukanlah masalah utama atau realitasnya di SMP Negeri 1 Barat, yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa untuk memahami konsep bangun ruang. Dikarenakan pembelajaran masih menggunakan metode konvensional dan abstrak, sehingga akan membutuhkan imajinasi spasial tinggi. Maka terdapat solusi dengan menggunakan teknologi augmented reality atau yang biasa kita kenal dengan AR yang dikembangkan di dalam e-modul yang mampu memvisualisasikan objek 3 dimensi secara konkret dan interaktif. Dengan bertujuan menghasilkan media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif, yaitu dapat dimasukkan ke dalam rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, kevalidan produk. Pada tingkat kelayakan e-modul ditinjau dari aspek materi dan media oleh para pakar dengan cara mengukur menggunakan instrumen validasi berupa angka dengan skala Likert 1-5 yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Dengan kriteria produk dinyatakan valid jika hasil perhitungan tersebut presentasenya kevalidannya sesuai yang akan nantinya dibahas pada bab 3. Yang kedua, terdapat kepraktisan produk. Di sini menyediakan kemudahan dan ketergunaan e-modul saat diimplementasikan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran nyata di kelas, yang nantinya akan diukur menggunakan angket respons siswa dan guru setelah pembelajaran menggunakan media selesai dilaksanakan. Indikator utamanya mencakup aspek kemudahan navigasi, kejelasan petunjuk penggunaan fitur AR, serta daya tarik tampil visual e-modul. Pada yang ketiga, yaitu adalah keefektifan di dalam berpikir kritis. Dengan adanya e-modul mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi bangun ruang. Hal ini cara mengukurnya diambil dengan cara pretest atau maupun post-test yang diberikan kepada siswa SMP Negeri 1 Barat dengan penilaian berfokus pada kemampuan siswa mengamati, menganalisis, evaluasi, pemecahan masalah melalui bantuan visualisasi AR. Yang keempat yaitu peningkatan yang dinyatakan apakah media tersebut mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Lalu pada spesifikasi produknya, di sini saya menggunakan e-modul yang berbasisnya AR yang nantinya dapat diakses melalui smartphone maupun tablet. Kemudian untuk materinya saya mengambil materi bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan juga bola maupun bangun-bangun ruang yang lainnya. Kemudian dengan mengintegrasikan teks, video, dan juga objek 3 dimensi yang dapat diamati dari sudut manapun.
Lanjut pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka terdapat 3 aspek yang terdiri dari kajian teori, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian. Untuk kajian teori secara teoretik, HR membantu menghubungkan representasi simbolik dengan model konkret. Penelitian relevan oleh Evanto 2024 juga menunjukkan bahwa integrasi ER efektif dalam memicu justifikasi matematis siswa. Maka, pada e-modul yang digunakan sebagai bahan ajar digital terstruktur dapat berfungsi sebagai scaffolding untuk membantu eksplorasi mandiri siswa. Karena AR maupun augmented reality dapat menumpangkan objek digital ke lingkungan nyata yang menghubungkan simbolik abstrak dengan modul konkretnya. Berpikir kritis sendiri suatu kompetensi abad 21 yang bisa mencakup kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasinya. Pada kerangka berpikir, kondisi awal pembelajaran yang abstrak, media 2 dimensi konvensional, dan rendahnya berpikir kritis dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan pengembangan e-modul matematika berbasis AR yang model pengembangannya menggunakan ADDIE. Kemudian di hipotesis sendiri terdapat 2 tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis produk. E-modul dapat dinyatakan valid secara materi ataupun media dan praktis berdasarkan respon pengguna. Yang kedua, hipotesis tindakan ataupun HA. Terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan setelah menggunakan e-modul berbasis AR. Pembahasan terakhir pada bab 3 metode penelitian. Yang pertama membahas model pengembangan dari jenis penelitian yang saya gunakan sekarang adalah Research and Development atau R&D. Pada bab 2 sudah disinggung mengenai model ADDI, yaitu yang pertama analisis. Analisis ini menganalisis kebutuhan siswa dan juga kurikulum yang digunakan pada SMPN Negeri 1 Barat, yaitu kurikulum merdeka ataupun kurmer. Tak lupa karakteristik materi pembelajarannya. Yang kedua, desain. Penyusunan peta materi, storyboard, instrumen tes, dan juga rancangan objek 3 dimensi. Yang ketiga ada development. Jadi development di sini memproduksikannya membuat media Canva dan Unity atau Assembler Edu dilanjutkan validasi ahli. Yang keempat ada implementation. Penerapan implementation ini langsung diuji cobakan kepada subjek penelitian yang rencananya akan saya ujikan pada kelas 7A di SMP Negeri 1 Barat. Yang kelima yaitu adalah evaluation. Menganalisis efektivitas hasil tes atau dari pretest ataupun post-test dan angket respon terhadap berpikir kritis. Untuk tempatnya di lokasi SMP Negeri 1 Barat, Magetan, dengan jangka waktu semester genap tahun ajaran 2025-2026, yaitu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, di mana menggunakan populasi seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Barat yang kurang lebihnya terdapat 160 siswa yang akan saya ambil sampel di kelas 7A yang terdapat 32 siswa dengan menggunakan teknik purpovis sampling karena memiliki variasi kemampuan kognitif yang beragam. Teknik pengumpulan datanya dan juga analisis datanya saya menggunakan instrumen tersebut yaitu terdapat lembar observasi, pedoman wawancara, angka skala Likert 1-5 tersebut, dan juga tes-tesnya berupa pretest dan juga post-test yang secara berpikir kritis sudah saya lampirkan berupa link dan juga ada berupa gambar. Kemudian pada analisis kevalidan menggunakan rumus presentase, yaitu rumusnya yang pernah disinggung pada bab pertama, yaitu di sini rumus presentasenya terdapat P sama dengan X per X1 dikali 100%. Jadi di sini P tersebut adalah presentase tingkat kevalidan produk yang saya akan kembangkan tersebut. Nanti jadi P tersebut
berapa kevalidannya yang sudah produk saya kembangkan. Kemudian untuk X-nya, jumlah skor total yang diperoleh dari penilaian para ahli. Dan juga untuk X1-nya, yaitu jumlah skor maksimal ataupun skor tertinggi yang dikalikan jumlah butir pernyataannya. Itulah pemaparan presentasi proposal skripsi saya dengan harapan menjadikan solusi inovatif bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang imersif dan adaptif sesuai kebutuhan zaman. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya mengenai pengembangan e-modul interaktif berbasis augmented reality. Saya menyadari bahwa rancangan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing demi kesempurnaan penelitian ini ke depannya. Saya, Laura Isa Andriani, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.